Setelah hampir 2 minggu kami berada di Sumatera Barat, tibalah waktunya kita untuk come back to the Baloi. Jadi inilah barang kami ya, cukup banyak, makanya ditaruh di atas karena yang penumpangnya juga cukup banyak seperti itu. Mengingat kapasitas mobil terbatas, makanya kita taruh barang-barangnya di atap. Alhamdulillah muat di atap dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini adalah jalan menuju ke rumah di kampung kami, ya kan? Cukup cukup ya begitulah modelnya. Nah, tibalah saatnya untuk berpamitan bersama sanak saudara, dan sebelumnya sudah ada juga sedih-sedihan, drama sedih-sedihan, karena ini momennya kami pulang kampung itu bukan setiap hari apalagi setiap tahunnya. Jadi ini momennya sangat panjang. Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke kota Pekanbaru. Ya, itulah jadinya ya. Nah, ini dalam perjalanan menuruni jalan rumah kami cukup ekstrim teman-teman ya, karena terjal terus langsung turun begitu kan. Nah, begitu turun nih langsung dia berbelok ke kiri. Nah, tikungannya tuh tajam, nggak ada haluan. Jadi kalau misalnya om sopir nih nggak apa namanya, nggak joki lah ya bahasanya, kayak kok kami di Kalimantan nggak joki dia, berbahaya memang kita tuh kan. Nah, ini kakak-kakak kami ngantar ya, inilah perjalanan kami. Oke, sepanjang perjalanan ya beginilah kondisinya. Ini ya, jembatan Kelok 9 ini. Ya kan, banyak tuh orang jualan tempat berfoto yang bagus. Jadi kalau kau berfoto di situ kau harus bayar, coy. Nggak bisa kau nggak berbayar, harus berbayar. Pokoknya kau mau gratis, kau di pinggir jalan sinilah. Kayak kami kemarin tuh kan. Seperti itu. Nah, ini perjalanan kami menuju ke mana namanya, Provinsi Riau dari Provinsi Sumatera Barat. Oke teman-teman, jadi gini coy, jalanan dorang nih bagus, mulus bah, nggak ada apa namanya, nggak ada rusak-rusak gitu kan. Jadi dorang nih punya jalanan walaupun berkelok-kelok, memotong namanya itu Bukit Barisan ya, yang terhubung dari Lampung sampai ke Aceh. Jadi dorang punya jalannya mulus-mulus begitu, yang dari arah Riau atau Sumbar ke Riau atau Riau ke Sumbar ini mulus begitu kan. Bahkan ini aspal ini tidak ada apa namanya tuh, tidak ada sompal sedikit pun, bah, mulus dorang punya aspal nih. Jadi enak kita berjalan tuh, asalkan kita hafal jalur. Kalau kita tidak hafal jalur itu yang bahaya coy, karena kiri nih tempat aku ngerekamnya jurang tuh coy. Nah, di situ ada Pak Oga juga di tengah-tengah jalan tuh kan, karena ini tikungan tajam coy ya, kayak gitu ya. Nah, nih untung supir hebat juga, joki dia nih ya. Jadi kalau orang bilang nih supir trepel gitu kan, cuma karena beliau Pak supir nih cuma supir biasa nyupirin ya, kita minta tolong lah untuk dia supirkan tuh. Nah, di sepanjang jalan nih coy, kami nih didatangi sama om-om nih, sama mbak-mbak, mas-mas, udah uni-uni nih kan. Dorang nih berjualan ceritanya. Karena kenapa dorang berjualan? Karena kami nih lagi di stop karena ada peningkatan kapasitas jalan kayak gitu coy. Nah kan, biasanya tuh kalau ada begini-begini nih tuh pasti ada juga orang yang dorang tuh minta-minta kayak gitu kan. Nah, kenapa dorang minta-minta nih? Karena dorang nih berjasa buat buka tutup jalan seperti itu. Karena ada jalanan yang belum dicor kayak gitu kan, dan ada jalan yang sudah dicor. Harus diatur seperti itu coy, dibuka tutup jalur namanya. Kalau nggak ditutup buka tutup jalur, kok bayangkanlah baku tabrak dorang di situ, dan itu tidak diinginkan. Nah, inilah peningkatan jalan, ini namanya jalan nasional ini coy, sudah ya, dia masuk jalan nasional, makanya ditingkatkan karena beban tonase dorang bawa kendaraan ini besar-besar. Jadi kalau aspal aja lama-lama nggak sanggup kayak gitu, makanya dikasih cor-coran supaya bertahan lama kayak gitu. Beda kalau kayak jalan di Kaltara tuh kan, jalan antar kota, antar kabupaten, yang jalan negaranya tuh masih banyak aspal dan masih sompel-sompel loh aku lihat. Jadi nggak semulus ini.
Kenapa masih sompel-sompel? Kalau di Kaltara tuh manusianya ndak banyak coy. Nantilah aku lihatkan kalau jalanan di Kaltara ya, wih sepi bah, ndak ada orangnya kayak gitu kan. Kok di sini kan kau lihat deh, yang bermotor banyak, yang bermobil banyak. Apalagi wajar aja, jalanan harus ditingkatkan. Bukan cuma motor aja yang banyak. Kau lihat juga nih, nah, mobil-mobil besar, mobil kecil, sampai mobil-mobil ini semua dorang ada di sini kayak gitu. Jadi wajar kalau ditingkatkan. Kalau nggak ditingkatkan mau diapain lagi tuh? Lihat tuh sapi ya masuk dalam truk tuh kan jadikan semen kan, jadinya semen Padang namanya kayak begitu coy. Nah, jadi ini jalanan menuju ke Riau seperti itu, coy. Nah, ini untungnya ini ya, coy ya. Si bocil nih happy-happy aja kayak gitu kan. Nggak ada drama kayak gitu. Apalagi nih, coy, orang yang di sampingku nih, ini untungnya bagus aja nih. Anu nih penumpang di samping nih, nggak ngecor dia. Kalau dia ngecor, tak buang memang di pinggir jalan, nggak urus lah kok. Kayak gitu kan coy, kan untungnya nih dorang nih ada yang mabuk, tapi kok ditutup AC ya sebagian ada yang mabuk lah kayak gitu. Tidak lama kami berjalannya di stop lagi kami karena ini masih ada pengecoran kayak gitu. Ini sebenarnya lama nih coy, hampir setengah jam kami berdiam di dalam mobil nih. Hancur juga rasanya. Setelah hampir setengah jam kami berdiam tuh akhirnya kami dibukakan jalan. Nah, dipersilakan jalan untuk melewat. Kenapa dipersilakan jalan untuk melewat? Karena ada cor-coran yang baru dicor itu ndak boleh diinjak coy, ndak boleh dipijak dorang bilang. Karena apa? Kalau dipijak atau diinjak sama mobil nanti kepadatan dan kekerasan dari betonisasi ini tidak maksimal coy untuk menopang beban kendaraan yang dilintasi atau melintas di atasnya seperti itu. Menurutku bagus saja sih, untuk kebaikan kita bersama ya kita patuh aja kan kayak gitu. Nah, pokoknya yang penting kita nih aman saja dalam perjalanan nih, ndak repot, ndak juga buru-buru kayak begitu. Jadi santai aja lah, slow saja. Yang penting dari sebuah perjalanan itu kita pergi selamat, pulang selamat seperti itu, dan menikmati indahnya perjalanan kayak gitu coy ya kan. Nah nih, ini kita lagi di jalan nih, jalannya harus begini-begini aja, tapi nanti kalau misalnya cor-corannya nih dorang sudah selesai, wih mulus juga dorang punya jalan nih coy, kalah kita punya jalan di kampung nih kayak gitu kan. Nah, ini kita ngelewati jembatan nih coy. Ini kita nih sudah di anu nih masih di Sumatera Barat nih, kita belum masuk ke wilayah Riau nih coy, kita masih di Sumatera Barat. Jadi Sumatera Barat tuh luas ya coy, dia langsung berbatasan sama provinsi Riau kayak gitu. Maaf ya, sendawa tadi, jadi menjauhkan dulu kan suaranya kayak begitu coy. Nah, ini perjalanan kami nih menuju Riau nih, ada yang belum boleh dilewati kayak gitu kan, nggak boleh kita injak karena kita harus mematuhi hasil kerja para tukang nih. Kok bayangkan lah dorang nih siang malam ngecorin jalan, masa belum kering kita suruh patuhnya mau kita injak juga kan, terlalu lah. Memang nggak punya hati berarti kita, cuma karena kita punya hati jadi kita nggak pijak itu cor-coran di sebelah kiri yang belum bener-bener kering kayak gitu coy. Nah ini coy, kita nih lagi menuju ke pintu tol, jadi ini kita nih sekaligus nyicipi tol pertama di Sumatera. Kalau bagi kami ya yang dari Kalimantan nih, tol pertama kami cicipi di Sumatera nih, tol Bangkinang Pekanbaru coy kayak gitu. Sebetulnya tol di Sumatera ini sudah banyak, dari Lampung ke Palembang juga ada, dari Aceh ke Medan juga ada, dari Medan mau ke Riau masih dalam proses. Nah jadi ini yang belum ada tolnya ini cuma ke Sumbar aja coy kayak gitu kan, cuma ini lagi proses nih kayak gitu. Nah ini tol yang dari Bangkinang menuju ke Pekanbaru. Jadi ini coy, kau kasih tahu kok namanya nih ya, ini putaran, ini namanya bukan putaran atau tikungan, ini namanya junction. So-soan bahasa Inggris juga kita orang kampung nih kan, junction, Junction, junction tulisannya kan, cuma bacanya junction kayak gitu. Nah jadi ini jalur untuk kita keluar dari jalur utama tol ataupun jalur masuk menuju tol maupun keluar seperti itu coy. Nah jadi ini arah ke
Pekanbaru dari Kabupaten Bangkinang. Jadi ini jalan tol poros Bangkinang Pekanbaru seperti itu coy, ya kan. Nah inilah jalan tolnya tuh ya, sepanjang jalannya beginilah coy, sepi ya kan, tidak rame. Maklum ini belum begitu terkenal, jadi masyarakat masih banyak pakai jalan trans seperti itu. Tapi ini manfaatnya ini sangat besar nih coy, di 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, dimana jumlah penduduk sudah begitu banyak, maka tol ini salah satu alternatif untuk mengurai kemacetan di jalan raya seperti itu coy. Nah ini kita sudah hampir 1 jam di perjalanan. Idealnya itu dari Bangkinang ke Pekanbaru itu kalau lewat jalan Trans Sumatera itu kurang lebih sekitar 3 jam. Jadi karena ini kita lewat tol, jadi mempersingkat jarak tempuh dan waktu tempuh yang tadinya 3 jam hanya 1 jam. Cuma ini dibuatkan jalan langsung keluar tanpa melewati pintu gerbang tol, jadi langsung turun. Kami ini langsung ke daerah yang namanya Rimbu Panjang. Nah ini Rimbu Panjang nih, dulu nih jalanannya nih ndak 2 jalur begini coy, tapi dia jalanannya itu 1 jalur aja seperti itu. Makanya pas kami lihat nih, wih mantap memang nih Rimbu Panjang nih ya. Nggak lama setelah itu terjebak lah kami di kemacetan ibu kota provinsi Riau nih, kayak begitu. Nah inilah kita sudah masuk ke tengah kota nih coy, masuk ke tengah kota di Pekanbaru. Jadi setelah pulang dari Sumatera tuh kami berangkatnya lewat Pekanbaru coy, kami tidak lewat Padang ya, karena kami mau jalan-jalan lah, healing-healing. Cuma di Pekanbaru nih kami tidak bisa healing-healing karena langsung aja kami coy, langsung aja kami tuh menuju ke bandara kan, jadi tidak lama kayak begitu. Nah ini perpustakaan provinsi itu kan, wih besarnya tuh. Nah dan ini tuh apa namanya tuh, kantor gubernur provinsi Riau. Jadi inilah akhir perjalanan kami di Pulau Sumatera coy. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari pertama dari Kalimantan sampai di Sumatera, dan sekarang video kami keluar dari Sumatera kalian juga menonton. Terima kasih ya coy ya. Nah itu pesawat kami tuh sudah menunggu di sana tuh. Dia tuh terpaksa kami suruh menginap semalam di situ supaya jangan tinggal kami begitu coy. Nah, ini namanya Bandara Sultan Syarif Kasim Pekanbaru ya kan. Nah itu udah ada pesawat Super Airjet, jadi kami naik Citylink coy. Oke coy, oke terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe coy.